kembali lagi di YouTube channel aku. Kalian tonton dan simak YouTube channel ini. Di sini aku akan membahas tentang sistem informasi pemasaran. Nah, di sini sebelum kita membahas tentang sistem informasi pemasaran, kita cari terlebih dahulu apa sih itu pengertian tentang sistem informasi. Nah, sistem informasi dapat diartikan sebagai kombinasi teknologi pendukung operasi dan manajemen. Sistem merupakan alat yang penting dan dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau suatu otoritas. Pasalnya, dengan sistem yang terintegrasi, kegiatan perusahaan atau instansi lebih terarah dan sistematis. Nah, sistem informasi itu terdiri dari kumpulan komputer, orang, fakta, instruksi, dan prosedur yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem informasi manajemen. Nah, baik, di sini kita membahas tentang penjualan. Apa sih itu penjualan? Penjualan adalah operasi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Tujuan utamanya tentu saja untuk mendapatkan keuntungan dari produk atau produk yang dijual. Dalam praktiknya hal ini tidak mungkin dilakukan tanpa masukan dari pemangku kepentingan fungsional seperti dealer, agen, dan tenaga pemasaran. Lalu ada pemasaran. Apa sih itu pemasaran? Pemasaran adalah salah satu kegiatan perusahaan yang berhubungan langsung dengan konsumen, di mana kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang terjadi dalam hubungannya dengan pasar. Nah, di sini ada definisi sistem informasi penjualan dan pemasaran. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem? Sistem adalah sekumpulan elemen, komponen, atau variabel yang terorganisasi dan dapat saling berinteraksi, saling bergantung, dan terintegrasi. Nah, selanjutnya yaitu ada informasi. Informasi adalah data yang telah diolah atau diklasifikasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Nilai informasi ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ada utilitas dan biaya. Informasi dapat dianggap berharga jika manfaat yang diberikan lebih berharga daripada biaya perolehannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem informasi penjualan. Apa sih itu sistem informasi penjualan? Sistem informasi penjualan adalah sistem informasi anak perusahaan yang mencakup sekumpulan fungsi yang mewujudkan, menyimpan, menghitung, dan membuat dokumen penjualan dan informasi manajemen dan perspektif lain, mulai dari menerima pesanan penjualan hingga memasukkan penjualan dan hingga membuat faktur atau klaim penjualan. Nah, di sini ada komponen sistem informasi penjualan. Biasanya terdiri dari yang pertama yaitu ada pendaftaran transaksi penjualan. Yang kedua yaitu ada perhitungan jumlah dan harga. Yang ketiga yaitu ada mempersiapkan dan mencetak sertifikat penjualan. Dan yang terakhir yaitu ada pembuatan laporan penjualan. Nah, itu sebuah komponen dalam sistem informasi penjualan. Selanjutnya yaitu ada manfaat sistem informasi penjualan. Yang pertama yaitu ada menyusun rencana penjualan. Kita ambil contoh dari membangun bisnis distro. Di sini kami akan membangun atau membantu Anda membuat blueprint plan untuk membangun bisnis distro, di mana akan memulai dari awal dan menyelesaikan dengan baik, serta
seperti apa rencana penjualan produknya. Lalu ada membuat laporan. Nah, dalam hal ini, kami membuat laporan yang berisi informasi tentang penjualan, yang dapat berupa hasil penjualan, tingkat stok, pendapatan dan pengeluaran, kwitansi, pesanan, dan lain-lain. Lalu ada perhitungan pendapatan dan biaya. Ini dapat membantu kita mengetahui berapa pendapatan dan pengeluaran yang kita terima pada hari ini atau hari sebelumnya. Mempermudah mengelola persediaan bahan baku atau produk sehingga dapat dengan mudah menentukan kapan bahan baku dan harga dasarnya perlu diisi ulang dengan benar. Lalu ada analisis hasil penjualan. Hal ini mempermudah untuk membantu mulai dari mengolah operasi dan melihat kinerja karyawan, ketersediaan bahan mentah atau inventaris produk, melacak pembayaran, hingga memperkirakan keuntungannya. Dan selanjutnya yaitu ada input sistem penjualan. Yang pertama ada pesanan konsumen, lalu kedua ada pesanan pelanggan, cara menyimpan pesanan konsumen dari perusahaan. Yang ketiga ada konfirmasi pesanan. Pesanan penjualan dikirim ke pelanggan untuk memberitahu mereka tentang penerimaan pesanan. Lalu ada daftar pilihan. Nah, pesanan penjualan yang dikirim ke gudang untuk menyiapkan barang pesanan. Lalu selanjutnya yaitu ada output sistem penjualan. Yang pertama yaitu ada laporan panggilan vendor, formulir pendaftaran presentasi penjualan dengan pencarian konsumen, salah pemberitahuan dokumen yang dikirim ke konsumen yang klaimnya terlambat. Lalu ada pemberitahuan penghapusan, dokumen yang dibuat oleh petugas bagian pinjaman ketika pesanan penagihan benar-benar diabaikan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang sistem informasi pemasaran. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem informasi pemasaran? Nah, di sini sistem informasi pemasaran adalah sistem manajemen perusahaan, terutama untuk melengkapi bagian komputer pemasaran perusahaan. Selain itu, sistem menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, pemasaran, riset pasar, dan aktivitas terkait pemasaran lainnya. Nah, lalu ada fungsi dan manfaat sistem informasi pemasaran. Peran dan manfaat sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada menilai kebutuhan informasi atasan, lalu ada mengembangkan kebutuhan informasi dan mendistribusikan informasi kepada manajer pemasaran secara tepat waktu. Lalu ada memberikan informasi yang diperlukan yang dikembangkan oleh akuntansi internal perusahaan, pesanan penjualan untuk pembayaran dan sistem pelaporan penjualan. Lalu ada pengetahuan tentang kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam sistem informasi pemasaran. Macam-macam sistem informasi pemasaran yaitu terdiri dari pertama ada sistem pemasaran dengan saluran vertikal. Dalam sistem ini, produsen, grosir, dan pengecer bekerja sama secara terintegrasi. Tujuannya dari sistem ini adalah untuk memantau perilaku saluran dan mencegah perselisihan antara anggota saluran. Lalu yang kedua ada sistem pemasaran dengan saluran horizontal. Sistem ini melibatkan kolaborasi antara dua atau lebih perusahaan yang bergabung untuk mengeksploitasi peluang pasar baru. Nah, lalu selanjutnya ada sistem pemasaran dengan banyak saluran. Sistem ini menggabungkan berbagai gaya retail dengan manajemen distribusi dan fungsi administrasi yang kemudian dikontrol secara terpusat dari ujung belakang. Nah, lalu ada tujuan sistem informasi pemasaran. Tujuan dari sistem informasi pemasaran terdiri dari yang pertama yaitu memberikan informasi pasar yang berkaitan dengan situasi internal dan eksternal perusahaan seperti perilaku konsumen, saluran distribusi, pesaing,
kebijakan publik, dan informasi lain yang diminta oleh manajemen pasar. Lalu yang kedua ada menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan pemasaran, menetapkan tujuan, strategi, program, pelatihan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Lalu itu ada memberikan informasi yang membantu dan mendukung pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran memiliki komponen yang sama dengan sistem informasi pada umumnya. Antara lain, pertama ada komponen input pemasaran. Sistem informasi pasar mengumpulkan informasi yang menggambarkan peristiwa pasar perusahaan. Subsistem informasi pemasaran mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran lingkungan bisnis. Subsistem riset pemasaran melakukan penelitian khusus tentang kegiatan pemasaran. Lalu ada komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem percetakan berasal dari database. Beberapa informasi dalam database untuk fungsi pemasaran, tetapi banyak juga yang dibagikan dengan fungsi lain. Lalu ada komponen produksi pemasaran. Keluaran sistem informasi pemasaran menghasilkan informasi yang merupakan hasil pengelola data yang dimasukkan dalam proses input sebelumnya berupa campuran informasi yang dihasilkan oleh subsistem sistem informasi pemasaran itu sendiri. Lalu itu ada model sistem informasi pemasaran. Beberapa model sistem informasi antara lain ada yang pertama ada subsistem produk memberikan informasi tentang produk perusahaan, lalu ada subsistem lokal memberikan informasi tentang jaringan distribusi perusahaan, lalu ada subsistem kampanye memberikan informasi tentang periklanan dan penjualan langsung perusahaan, lalu ada subsistem penempatan harga membantu manajer perusahaan membuat keputusan penempatan harga. Lalu ada subsistem pencampuran terintegrasi yang memungkinkan manajer untuk mengembangkan strategi yang memperhitungkan interaksi elemen. Nah, lalu ada kelebihan dan kekurangan sistem informasi pemasaran. Beberapa keuntungan sistem informasi pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menerima informasi tentang konsumen berdasarkan data lapangan untuk mengetahui kebutuhan data lapangan keinginan mereka yang berbeda. Lalu ada memberikan informasi untuk membantu membuat keputusan pemasaran. Nah, lalu ada membantu dalam pengembangan evaluasi pasar dan perencanaan perbaikan berkelanjutan, strategi dan program. Nah, selanjutnya kekurangan dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama yaitu di pasar kecil, alat analisis yang dikembangkan seperti yang digunakan dalam sistem informasi pasar ini tidak banyak membantu dan terlalu mahal. Lalu ada informasi yang dipublikasikan oleh beberapa negara berkembang terkadang dilebih-lebihkan dan tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku. Lalu ada di banyak negara, standar perhitungan yang berbeda berlaku untuk objek pengawasan. Lalu kesimpulan dari sistem informasi pemasaran yaitu informasi penjualan dan pemasaran adalah bahwa mereka sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Sistem informasi penjualan dan pemasaran membantu mengelola dan mengoptimalkan proses penjualan dan pemasaran serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. See you sampai bertemu di video selanjutnya.